Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojo Budi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh halayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Rumah di sebelahku sudah kosong hampir 2 tahun. Dan tulisan dijual itu pun sudah hampir memudar. Ya, 2 tahun bukan waktu yang sebentar. Walaupun rumah itu sudah diberikan pelang tulisan dijual semenjak pemiliknya, Pak Yoyo dan Bu Yoyo, meninggalkan rumah itu, tapi hingga hari ini rumah itu juga tak kunjung laku. Rumah itu adalah rumah yang cukup besar, dengan sebuah kolam ikan di garasi dan teras depannya. Lalu di bagian dalamnya terdapat sebuah ruang tamu dan ruang keluarga yang menyatu dan cukup besar, yang tembus langsung ke arah dapur belakang. Sementara di sebelah kirinya terdapat 3 kamar berjejer. 1 kamar Pak Yoyo dan Bu Yoyo dan 2 kamar anak-anaknya. Kamar Pak Yoyo dan Bu Yoyo cukup spesial karena di dalamnya terdapat 1 buah kamar mandi. Sedangkan kamar mandi luar ada di antara kamar anak-anaknya. Sementara tembus ke belakang terdapat sebuah dapur yang cukup luas dan ada bukaan dan juga tangga untuk naik ke lantai atas, di mana di lantai atas terdapat sebuah ruang servis untuk cuci dan jemur pakaian serta rooftop. Komplek kami komplek yang sangat ramai, dan rumah Pak Yoyo dan Bu Yoyo pun rumah yang cukup menarik dan cukup unik. Jarang ketika itu ada orang yang punya konsep rooftop dan balkon untuk bersantai-santai. Namun, aura yang ditimbulkan rumah itu memang membuat orang segan untuk melirik atau bahkan melihat ke dalam. Orang hanya sekedar sebatas bertanya. Kebetulan kedua orang tuaku adalah orang yang dititipkan kunci oleh Pak Yoyo dan Bu Yoyo. Hari itu tiba. Entah bagaimana tiba-tiba ada sepasang suami istri yang sedang mengetuk depan rumah kami, menanyakan perihal rumah Pak Yoyo. Lalu ibuku bertanya, apakah Bapak dan Ibu ingin melihat ke dalam? Lalu kedua suami istri itu pun menjawab, "Iya Bu, kami tertarik ingin melihat ke dalam." Lalu ibuku menyerahkan kunci kepadaku dan memintaku untuk menemani pasangan suami istri itu untuk melihat ke dalam. Aku ketika itu masih duduk di SD kelas 5. Sudah cukup besar, tapi belum besar sekali. Ya, tinggiku memang bongsor. Waktu aku SD kelas 5, tinggiku sekitar 160 cm. Jadi orang-orang tidak menyangka bahwa aku adalah anak SD kelas 5. Aku mengantar kedua pasangan suami istri itu, membuka pintu gerbang, memasuki teras, melihat kolam yang telah kering karena tidak ada airnya. Lalu beberapa tulang ikan yang aku rasa adalah ikan peliharaan Pak Yoyo yang ditinggal dan mati di teras di kolam itu. Dan sampailah di depan pintu rumah Pak Yoyo.
Ku masukkan anak kunci ke dalam lubang pintu, lalu ku buka, dan ketika pintu itu terbuka, bersamaan dengan itu berhembuslah bau khas rumah lama yang tidak pernah ditempati oleh manusia. Percampuran antara lembab, debu, basah, dan bau apa yang aku tidak mengenalinya. Aku berpikir mungkin itu adalah bau tikus mati. Karena jika dibilang amis, ia berbau amis. Dibilang bau bangkai, ia juga bau bangkai. Tapi setahu aku, tikus mati tidak menimbulkan bau amis. Bau amis yang lebih tepatnya bau darah. Aku melihat wajah kedua pasangan suami istri itu di belakangku. Mereka mempunyai wajah yang sedikit ada pertanyaan di antara tatapan-tatapan mereka. Aku lalu mempersilakan mereka untuk masuk. Silakan om, tante. Mereka pun lalu masuk ke dalam ruang tamu dan ruang keluarga itu. Melihat-lihat dari atas ke bawah, pojok kanan, pojok kiri, mata mereka berpencar mengelilingi bangunan itu. Aku masih berdiri di depan pintu rumah Pak Yoyo. Entah kenapa, aku merasa takut sekali untuk masuk dalam rumah itu. Padahal dulu waktu Pak Yoyo dan Bu Yoyo masih tinggal di rumah itu, aku sering main di situ. Karena anak mereka, Hendy, itu adalah temanku, teman satu kelasku. Aku bahkan sering main di situ hingga tengah malam, atau terkadang aku sering tertidur di rumah itu hingga besok paginya. Ya, Bu Yoyo dan Pak Yoyo itu memang sudah seperti keluarga bagi keluargaku. Kami adalah orang-orang pertama yang pindah ke komplek itu, sehingga ikatan antara kami sangat erat, di mana kami saling bahu-membahu baik dalam suka dan duka di awal-awal ketika kami menempati komplek itu. Hendy sendiri sudah seperti saudara bagiku. Kami seperti tidak punya batasan. Dari kecil kami terbiasa berenang di kali bareng atau bahkan main hujan bersama. Tapi entah hari itu rumah itu terasa sangat asing bagiku. Entah kenapa hatiku begitu gentar untuk masuk ke dalam rumah itu. Dan aku pun masih bertanya-tanya dalam hati, dari mana bau anyir darah ini? Kalau bau bangkai, aku bisa menduga dari tikus yang mati, atau kucing, atau binatang apapun itu. Tapi bau darah anyir ini, aku tidak tahu dari mana asalnya. Kedua suami istri itu pun lalu melanjutkan melihat masuk ke dalam kamar tidur Pak Yoyo dan Bu Yoyo. Entah kenapa melihat mereka masuk, aku penasaran. Terus terang, selama aku bermain di rumahnya Hendy dulu, kamar Bu Yoyo dan Pak Yoyo adalah satu-satunya bagian rumah itu yang belum pernah aku masukin. Aku pun tergelitik ingin mengetahui bagaimana bentuk kamar itu, sebesar apa. Dan aku dengar dulu Hendy sering mandi di kamar itu dengan menggunakan shower. Ya, shower pada ketika itu adalah barang yang cukup langka. Hanya rumah-rumah tertentu saja yang menggunakan shower. Dan bisa mandi dengan shower itu ibarat seperti mandi di sebuah hotel mewah, penuh dengan prestis dan gaya. Dan itu yang membuatku penasaran ingin melihat
shower di kamar mandi Hendy itu. Aku pun mengikuti langkah kedua pasangan suami istri itu. Mereka kembali menyusuri setiap sudut, melihat, mengukur, menimbang, dan aku pun tidak tahu apa yang ada di benak mereka. Namun, aku langsung tertuju kepada kamar mandi dalam kamar itu. Aku masuk dan itu dia, shower yang sering diceritakan Hendy. Aku coba nyalakan dan ternyata airnya tidak keluar. Ya mungkin karena memang tidak ada air yang ditinggal oleh Pak Yoyo dan Bu Yo di dalam toren ketika mereka pindah. Jadi ya bisa dimaklumilah jika kering dan tidak ada airnya. Aku tidak menyadari ketika pasangan suami istri itu telah meninggalkan ruang tidur Bu Yoyo dan Pak Yoyo. Aku masih sibuk dalam kamar mandi itu, melihat toilet duduk yang tidak aku miliki, melihat shower. Aku membayangkan pasti enak punya kamar mandi seperti ini. Lalu tiba-tiba di sudut mataku, ekor mataku bisa menangkap tirai yang bergerak. Lalu aku bertanya dalam hati, sepertinya tadi aku tidak melihat tirai di kamar mandi ini. Dan ketika aku menengok, aku melihat kain putih yang menjuntai dan meriap-riap seperti terkena hembusan angin. Kain putih itu terjuntai dari atas ke bawah dan menggantung tepat di depan pintu keluar kamar mandi itu. Aku yang ingat tadi ketika masuk tidak mendapatkan tirai, lalu aku perhatikan dengan seksama. Warnanya yang putih tapi juga sedikit kecoklatan seperti terkena tanah. Dan aku perhatikan dari sinar matahari yang menembus memasuki jendela kamar Bu Yoyo, aku melihat ada seperti kaki yang menggantung di dalam kain putih itu. Aku bisa melihat bayangan samarnya. Namun kakinya itu seperti lemas, terjulur ke bawah. Saking paniknya, bukannya lari, aku malah berdiri membeku dan mataku menelusuri ke arah atas ke langit-langit. Kudapati ternyata tepat di atas pintu kamar mandi itu terdapat sebuah lubang angin yang digunakan untuk naik ke atas loteng, dan posisinya ternyata terbuka. Kudapati seorang wanita melayang dari atas turun hingga berdiri tepat di depanku. Matanya merah menyala dan mukanya pucat serta bibirnya yang vertikal. Tanpa kusadari, aku ternyata kencing di celana alias ngompol. Aku bisa mendengar suara sepasang suami istri itu memanggil-manggilku dari ruangan sebelahnya. Aku terus terang ingin pingsan saat itu, tapi entah kenapa aku tidak pingsan juga. Aku malah
berdiam diri mematung dan terus memperhatikan wanita itu. Wanita itu tiba-tiba bergerak melayang dan mendekatiku. Entah kenapa ruangan itu terasa panas sekali. Aku seperti berada di tengah lapangan, di tengah siang bolong. Saking paniknya, aku berlari dan menabrak wanita itu. Aku berlari dan entah kenapa kakiku berat sekali. Dan bukannya aku berlari keluar rumah, aku malah berlari ke arah belakang, ke dapur, dan ke arah tangga, naik ke atas ruang servis dan rooftop. Aku berpikir itu adalah satu-satunya ruangan terbuka, dan aku pikir dia pasti tidak akan mengejarku ke sana. Aku yakin karena keadaan siang-siang begini mana ada setan yang berani berada di luar terkena matahari. Setidaknya itulah versi yang aku tahu dari film-film horor yang ada di televisi. Kedua pasangan suami istri itu melihatku aneh, dan aku tidak memperdulikan pandangan mereka. Aku hanya berpikir bahwa aku harus berada di ruangan terbuka dan terkena matahari. Aku duduk di ayunan yang ada di balkon rooftop atas. Entah kenapa aku merasa nyaman, aman, dan aku bisa mengambil nafas dan mengaturnya. Namun, lagi-lagi ketika aku sedang mengatur nafasku, aku merasakan gerah yang luar biasa, panas, seperti yang aku rasakan tadi dalam kamar mandi. Ketika aku menengok ke belakang, ternyata wanita itu sudah ada di belakangku. Entah kenapa ada bisikan yang mengatakan kepadaku untuk lompat dari lantai 2. Namun akal sehatku masih mengatakan kalau lompat aku pasti akan celaka. Aku pun kembali berlari ke bawah melewati tangga, dapur, kedua pasangan suami istri itu, dan lalu aku masuk ke dalam rumahku. Ibuku yang melihat wajahku yang pucat pasi bertanya kepadaku, "Ada apa, Di?" Aku tidak menjawab. Aku hanya selimutan dan berusaha menutup kepalaku dengan bantal. Ibuku yang keingetan tentang dua pasangan suami istri itu lalu pergi ke rumah sebelah dan menemani kedua pasangan suami istri itu untuk melihat-lihat rumah tersebut. Sore itu, ibu mengatakan kepadaku, "Ibu tahu apa yang kamu lihat, karena ibu juga melihat. Dan terus terang, wanita itu memang sudah ada di rumah itu sudah lama. Dan itu pun alasan kenapa Pak Yoyo dan Bu Yoyo pindah dari rumah itu. Karena mereka terus-terusan diganggu dari semenjak mereka pindah hingga saat mereka harus pergi meninggalkan rumah itu. Sebenarnya Pak Yoyo dan Bu Yoyo tidak takut, tapi anak-anak mereka merasa tidak nyaman, sehingga mereka pindah dari rumah itu. Dan ibu rasa itu juga alasan kenapa banyak orang yang tidak begitu tertarik terhadap rumah itu, karena auranya dan tampilannya yang tidak menyenangkan untuk dilihat. Aku baru sadar kenapa rumah itu tidak laku-laku, dan omongan ibu itu masuk akal. Karena memang semenjak Pak Yoyo dan Bu Yoyo pindah, entah kenapa rumah itu seperti hilang dari aura manusianya dan berganti menjadi aura kelam dan mistis. Semenjak kejadian itu, setiap kali aku lewat di depan rumah Pak Yoyo, entah kenapa aku selalu merasa
Wanita itu selalu memperhatikanku dari dalam jendela kamar ruangan Pak Yoyo dan Bu Yoyo. Seringkali aku jalan dengan tergesa-gesa tanpa mau melihat. Tapi ada kalanya juga aku penasaran dan aku sedikit menengok. Dan tak jarang dikala aku melihat, aku dapat memastikan bahwa kedua mata yang aku lihat itu ketika di kamar mandinya Pak Yoyo dan Bu Yoyo, selalu aku dapati sedang memperhatikanku dari balik jendela kamar Bu Yoyo dan Pak Yoyo. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.